Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah kimia umum kali ini saya akan membahas mengenai pengawet alami. Sebelumnya perkenalkan, saya Aida Nur Hanifah, NIM 232141042 dan dosen pengampu saya Bapak Sami SSI MSI. Konten yang saya bawakan pada presentasi kali ini yang pertama adalah pendahuluan yang berisi pengertian, tujuan, dan prinsip pengawet. Kemudian yang kedua terdapat pengawet alami. Pengawet alami yang saya jelaskan pada presentasi kali ini adalah gula, garam, vinegar, dan daun katuk. Kemudian yang ketiga terdapat penutup yang berisi keunggulan dan kekurangan pengawet alami. Bahan pengawet adalah bahan tambahan pangan yang dapat mencegah atau menghambat proses pembusukan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Tujuan pengawetan pangan yang pertama adalah mencegah terjadinya kerusakan bahan pangan, yang kedua adalah mempertahankan mutu pangan, yang ketiga adalah memperpanjang umur simpan, yang keempat adalah menghindari terjadinya keracunan, dan yang kelima adalah mempermudah penanganan, penyimpanan, dan pengangkutan. Prinsip dasar pengolahan pangan untuk pengawetan. Yang pertama terdapat pengurangan air dengan cara pengeringan, dehidrasi, dan pengentalan. Yang kedua terdapat perlakuan suhu tinggi atau panas dengan cara blanching, pasteurisasi, dan sterilisasi. Yang ketiga terdapat perlakuan suhu rendah dengan cara pendinginan dan pembekuan. Yang keempat terdapat pengendalian makanan dengan cara fermentasi dan aditif asam. Yang kelima berbagai macam zat aditif kimia seperti pengawet sintesis, dan yang keenam adalah iradiasi, yaitu teknik pengawetan dalam pencegahan pertunasan serta permusnahan mikroba patogen. Pengawet alami. Yang pertama ada gula. Gula pasir tersusun atas 99% sukrosa murni. Gula sebagai sukrosa diperoleh dari nira, tebu, bit gula, atau aren. Gula berfungsi sebagai pemanis dan pengawet alami. Lalu, mengapa gula dapat berperan sebagai pengawet alami? Gula bersifat higroskopis atau mudah menyerap air, yang menyebabkan sel bakteri akan dehidrasi dan mati. Penjelasan lebih lengkapnya, gula dalam konsentrasi tinggi dapat berperan sebagai pengawet makanan karena adanya proses osmosis. Gula akan mengikat sebagian air bebas di dalam makanan, tergantung konsentrasi gula yang ditambahkan dan mengubahnya menjadi air terikat. Saat kondisi ini terjadi, mikroorganisme tidak dapat memanfaatkan air bebas di dalam makanan untuk tumbuh dan berkembang, karena setiap mikroorganisme membutuhkan air bebas dalam kadar tertentu untuk bertahan hidup. Bakteri biasanya tumbuh pada kondisi kandungan air bebas lebih dari sama dengan 0,8, sedangkan jamur, kapang, dan hamir tumbuh pada kondisi kandungan air bebas lebih dari sama dengan 0,7. Itulah sebabnya makanan akan lebih awet jika kita bisa menekan kandungan air bebas menjadi kurang lebih 0,6. Salah satu cara untuk mencapai kondisi tersebut adalah dengan menambahkan gula, biasanya minimal 68% dari total kandungan bahan. Pengawetan dengan gula terdapat pada selai, dodol, manisan, dan lain-lain. Yang kedua terdapat garam atau salt. Garam dapur merupakan senyawa kimia NaCl atau natrium klorida. Garam dapur berfungsi sebagai penambah rasa asin dan pengawet alami. Mengapa garam dapur dapat berperan sebagai pengawet alami? Garam dapur bersifat higroskopis atau menyerap air seperti gula. Karena itu, garam menyebabkan sel-sel mikroorganisme mati karena dehidrasi. Garam dapur juga menghambat dan menghentikan reaksi autolisis yang dapat mematikan bakteri di dalam bahan pangan. Pengawetan dengan garam terdapat pada telur asin, ikan asin, dan lain-lain. Yang ketiga ada cuka atau vinegar. Cuka adalah produk hasil fermentasi bakteri Acetobacter dari gula dan air. Cuka mengandung sekitar 5% asam asetat. Asam asetat, asam etanoat, atau asam cuka adalah salah satu senyawa organik yang berada dalam golongan asam karboksilat. Asam cuka memiliki rumus empiris C2H4O2. Mengapa cuka dapat menjadi pengawet alami?
Penambahan asam asetat dapat menurunkan jumlah Campylobacter dan dapat membunuh bakteri. Dikutip dari Ockrent et al. 1968. Penggunaan vinegar konsentrasi 5% dapat menghambat tumbuhnya bakteri. Dikutip dari Antony et al. 1998. Juga sebagai pengawet, memiliki fungsi sebagai yang pertama, meningkatkan daya simpan, yang kedua, mempertahankan warna, yang ketiga, mencegah reaksi browning. Makanan yang diawetkan dengan cuka akan dicuci dengan cuka dan disimpan di tempat bersuhu rendah. Contohnya, acar, kimchi, tahu, dan lain-lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Juniawati dan kawan-kawan pada tahun 2019, vinegar air kelapa sebagai pengawet tahu menghasilkan pemberian vinegar air kelapa dapat menambah umur simpan tahu menjadi 4 hari pada suhu ruangan. Cara pembuatan vinegar air kelapa yang pertama adalah dengan menyaring air kelapa, kemudian ditambahkan dengan gula 20% dari volume air kelapa. Kemudian campuran air kelapa dan gula direbus hingga mendidih dan didinginkan. Kemudian tambahkan amonium sulfat 0,33 gram per liter dan amonium fosfat 0,05 gram per liter, lalu dimasukkan ke dalam botol steril. Beri 15% Saccharomyces cerevisiae difermentasi selama 5 hari. Kemudian beri 10% Acetobacter aceti difermentasi selama 12 hari. Aplikasi vinegar pada tahu. Yang pertama, kita harus menggunakan tahu putih. Kemudian tahu dimasukkan ke dalam larutan vinegar air kelapa dan didiamkan dalam suhu ruangan. Yang keempat, terdapat daun katuk. Ekstrak daun katuk mengandung senyawa antibakteri. Bahkan beberapa kandungan dalam daun katuk bersifat bakteriosida yang dapat membunuh bakteri, antara lain asam sesquiterpena, alkoid papaverin, tannin, sapofin, flavonoid, garam mineral, dan minyak astiri. 3 senyawa utama daun katuk yang pertama adalah cis 2-metil-siklopentanol asetat, yang kedua 2-piridion, yang ketiga metilpiroglutamate, serta 1 senyawa minor pedodecifenol. Daun katuk dapat digunakan untuk mengawetkan daging ayam. Berdasarkan penelitian mengenai tahap pengawetan ekstrak daun katuk pada daging ayam segar yang dilakukan oleh Bagus Hardianto dan kawan-kawan pada tahun 2017 menghasilkan hasil penelitian, pemberian perlakuan konsentrasi ekstrak daun katuk pada daging ayam mampu menurunkan angka pH, kadar air, dan TPC pada daging ayam, namun tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kesukaan terhadap nilai uji sensori dengan parameter warna, aroma, dan tekstur pada daging ayam. Tahap pengawetan tersebut terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu menyiapkan daging ayam segar dan daun katuk lalu menghaluskan daun katuk. Tahap kedua adalah tahap perendaman, yaitu dengan merendam daging ayam selama 30-60 menit lalu ditiriskan menggunakan saringan. Tahap ketiga yaitu tahap penyimpanan. Letakkan pada nampan kecil daging ayam yang telah disaring, kemudian didiamkan pada suhu ruangan sekitar 25-30 derajat Celcius secara terbuka selama 12 jam. Kelebihan dan kekurangan pengawet alami. Kelebihan pengawet alami. Yang pertama, aman dikonsumsi. Yang kedua, tidak menimbulkan efek samping. Yang ketiga, lebih ramah lingkungan. Yang keempat, mudah didapat di alam. Dan kekurangan pengawet alami yang pertama adalah kurang efisien waktu. Yang kedua, tidak tahan begitu lama. Yang ketiga, warna yang dihasilkan bergantung pada bahan yang digunakan, tidak seperti pada pengawet sintesis yang memiliki berbagai macam warna. Dan yang keempat adalah kurang praktis. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi pada presentasi kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan kalimat, harap dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, tulis pada kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.